Ya, kondisinya kalau saya melihat banyak berita mengenai pelecehan seksual, ini bahkan ada yang di rumah ibadah juga begitu ya, Via? Iya. Ini tuh mengetuk hati kita semua begitu. Gimana harusnya jadi wanita untuk melindungi diri sendiri, kalaupun menjadi korban harus seperti apa? Nah, itu dia. Makanya coba sambil menunggu apa ya, mungkin salah satu kisi-kisi yang bisa mungkin dilakukan oleh kaum wanita, maksud juga kaum pria loh, Iya, ada juga menjadi korban pelecehan juga kan gitu loh Iyalah. ibaratnya ya kan. Nah, coba kita lihat dulu payung hukumkah itu istilahnya atau data-datanya gitu ya dengan melibatkan Komnas Perempuan. Perempuan, Ini. sudah ada Ibu Siti Aminah, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat pagi, Ibu Ami. Bu Ami, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Salam Salam sehat, sehat, Ibu. Ibu Ami. Bu Ami, saya dulu deh yang mulai ya. Ya. Bu, ini melihat kondisinya kan semakin banyak begitu ya, bahkan ada yang berkeluh kesah akhirnya di media sosial karena juga tidak mendapat tanggapan. Tadi juga dikatakan saksi-saksi yang berada di lokasi juga tidak membantu begitu ya. Bahkan pelaku pun tidak mengakui. Ini kondisinya atau data dari Komnas Perempuan sejauh ini bagaimana sih Bu? Apakah semakin tahun semakin meningkat juga pelecehan seksual kepada wanita ini? Iya, satu hal teman-teman sebenarnya pelecehan seksual yang dilaporkan ke Komnas Perempuan itu meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Di tahun 2019 kami mencatat ada 520 pengaduan, sedangkan di tahun 2020 ini meningkat menjadi 979 kasus. Nah, pelecehan seksual ini ada pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non fisik. Nah, data yang kami himpun meliputi keduanya. Nah, kalau dalam tadi pertanyaan bagaimana sih kerangka hukum kita terkait dengan pelecehan seksual. Nah, di dalam term hukum kita, pelecehan seksual itu bukan term hukum pidana ya, tapi di dalam hukum pidana dikenal istilah pencabulan dan melanggar kesusilaan. Nah, pencabulan ini diatur di dalam KUHP pasal 289 sampai 296. Sedangkan untuk pelecehan non fisik seperti misalnya catcalling, sexting, mengintip ya, atau misalnya berkomentar seksis ya, itu belum ada aturannya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, mengapa korban yang speak up ya di media sosial itu justru dipersalahkan? Yang harus sama-sama kita pahami, pelecehan seksual ini kan disebabkan diskriminasi terhadap perempuan, yang menyebabkan perempuan berada pada posisi subordinat dan menjadi objek seksual laki-laki gitu ya. Nah, dengan kondisi yang demikian, perempuan juga di dalam konstruksi masyarakat kita diposisikan sebagai simbol moralitas. Nah, simbol-simbol ini menyebabkan satu sisi melemahkan korban ketika ia menjadi korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual juga termasuk korban pelecehan seksual akan dipersalahkan. Dipersalahkan ini dalam artian dia akan dilihat latar belakangnya, perilakunya, cara berpakaiannya, gerak-geriknya gitu. Sehingga kekerasan seksual ini menjadi khas. Perempuan, korban justru ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sebaliknya terhadap pelaku itu tidak dilakukan hal yang sama. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami bagaimana sulitnya korban kekerasan seksual untuk bersuara. Karena ketika bersuara, maka bukan dukungan yang didapatkan, tapi dipersalahkan. Hal inilah yang menyebabkan banyak korban kekerasan seksual memilih bungkam. Karena itu Komnas Perempuan memberikan apresiasi dan dukungan kepada korban yang bersuara dan mengklaim keadilannya atas kekerasan seksual yang dialami. Bu Ami, ini Bu, kalau istilahnya pelecehan seksual yang sifatnya itu fisik begitu ya Bu ya, ya oke lah mungkin itu jelas dan bisa
didapatkan bukti begitu, atau juga payung hukum tadi kata Ibu kan juga memang sudah disiapkan. Nah, saya tertarik Bu untuk yang non fisik ya, misalnya kayak tadi Ibu menyebut mengintip, lalu catcalling ya kan begitu. Ini bagaimana ya Bu negara bisa melindungi kaum wanita, kaum perempuan agar mereka juga bisa punya ruang untuk ya itu dia stoplah catcalling itu dengan mungkin menjatuhi atau memberikan hukuman kepada pelaku-pelakunya ini Bu. Iya, betul Mas. Memang pelecehan seksual non fisik itu belum diatur, dan kita melihat berdasarkan kasus-kasus yang diadukan maupun pengalaman korban, pelecehan seksual termasuk pelecehan seksual non fisik ini menyebabkan korban tidak nyaman, tersinggung, marah, direndahkan martabatnya, dan hal ini berpotensi menyebabkan masalah kesehatan mental dan keselamatan jiwa. Betul. Dengan dampak pelecehan seksual ini, maka kemudian Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil yang selama ini menemani korban mengusulkan agar pelecehan seksual non fisik itu diatur di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Dengan kita mengatur pelecehan seksual non fisik ini sebagai tindak pidana, satu sisi ini akan memberikan keberanian kepada korban untuk mengklaim keadilannya atau mengadukan, juga memberikan pesan kepada masyarakat untuk perubahan budaya bahwa melakukan pelecehan seksual dalam bentuk apapun itu tidak diperbolehkan. Singkat Bu, apa yang bisa dilakukan korban begitu ya dengan stigma negatif, kemudian dengan hal-hal yang bisa menimpa korban begitu, apa yang bisa dilakukan singkat saja? Yang bisa dilakukan korban ketika korban mendapatkan hal pelecehan seksual adalah pertama, korban mencari bantuan baik teman dekat maupun lembaga layanan untuk mendapatkan pendampingan baik hukum maupun psikologis, sehingga kemudian korban bisa melakukan apa yang pilihan-pilihan apa yang akan dilakukan untuk kasusnya atau untuk mengklaim keadilannya, dia akan melakukan dengan cara apa. Ya. Oke, Bu baik. Ami. Nanti kita lanjutkan diskusi kita Bu Ami. Tapi kita nanti juga akan bergabung dengan rekan kita Maria Assegaf ya, yang nanti juga akan memandu dialog juga dari lokasi bagaimana sih cara ataupun juga kisi-kisi untuk melakukan menjaga pertahanan kaum wanita dari serangan pelecehan seksual. Nah, ya kan begitu. Coba nanti kita akan pantau kesiapannya Maria Assegaf usai jeda pada hora berikut. Kami akan kembali.